Mantan pejabat BUMN di Papua ditangkap karena pakai uang kas untuk main saham. Pace-mace kakak ade sudah pernah dengar berita ini kah belum? Baca judulnya saja cukup mengagetkan saya ya, dan membuat saya semakin penasaran untuk membaca isi keseluruhan beritanya. Setelah dibaca-baca ternyata ada hal yang salah dimengerti, salah kaprah. Apa itu? Di sini saya akan membahas tentang masalah hukum karena saya percaya bahwa Kejati Papua sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Semangat Bapak-bapak di Kejati Papua. Supaya lebih jelasnya, saya akan mengajak pace-mace kakak adik untuk membaca berita ini kembali. Sumber beritanya bisa kita orang lihat di situs papua.inews.id atau kita orang bisa langsung cari di Google dengan kata kunci mantan pejabat di Papua main saham. Pasti keluar beritanya. Berita ini posting pada Rabu tanggal 31 Maret 2021. Berarti masih cukup baru ya. Berita ini menjelaskan bahwa ada 2 orang mantan pejabat BUMN di Papua, satunya di kota Nabire, satunya lagi di kota Biak. Nah, 2 orang ini permasalahannya berbeda. Satu memanipulasi dokumen dan yang satu lagi tentang penyalahgunaan wewenang. Nah, yang akan saya soroti adalah kasus kedua, penyalahgunaan wewenang. Seperti apa sih kasusnya? Ayo kita orang baca. Sementara FWB, FWB ini inisial ya pelakunya, melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara mengeluarkan uang kas tidak sesuai peruntukannya. Dan uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi FWB selaku kepala kantor pos Biak yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi yakni bermain trading binomo. Nah, ini yang saya maksudkan tadi di awal bahwa ada yang salah dimengerti, salah kaprah. Judul beritanya uang kas digunakan untuk main saham. Tapi isi beritanya disebutkan uang itu digunakan untuk trading binomo. Sementara binomo dan saham itu sangat-sangat berbeda. Seperti apa perbedaannya? Nanti saya jelaskan, tapi kita orang lihat dulu iklan yang satu ini. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. $1.000 dalam sehari tanpa keluar rumah? Wow, ada harus ya binomo ini sangat-sangat menggoda untuk dicoba. Iklannya saja sangat menggiurkan. Siapa sih yang tak mau $1.000 sehari tanpa kemana-mana? Itulah strategi marketing dari binomo. Apa itu binomo? Binomo itu nama aplikasinya. Nah, suatu platform online untuk transaksi binary option. Nah, sesuai namanya, binary adalah 2 dan option artinya pilihan. Jadi binary option adalah aktivitas menebak 2 pilihan. Kita orang diminta untuk menebak arah pergerakan marketnya kemana. Apakah turun atau naik. Dalam kurun waktu tertentu, ada yang 30 detik, 1 menit, sampai 1 jam. Ini adalah koin. Sebelum saya melemparnya, silakan tentukan taruhannya dan tebak sisi mana yang akan keluar. Apakah sisi yang ada angka 500-nya atau sisi yang ada gambar Garudanya? Jika prediksi atau tebakanmu benar, maka akan mendapatkan 80% dari jumlah modal taruhan. Tapi jika salah, seluruh modalmu akan menjadi milik saya. Yang keluar adalah sisi gambar Garuda. Bagaimana? Tebakanmu benar atau salah? Kurang lebih seperti inilah konsep binary option di aplikasi binomo. Ini sekilas dari tampilan binomo. Pemain binomo sering menyebut diri sebagai trader karena melakukan trading di aplikasi ini. Walau terlihat ada grafik harga yang bergerak, tapi mereka tidak melakukan aktivitas jual beli,
melainkan tekan tombol hijau jika prediksi harga naik dari posisi pasang awal, atau tombol merah untuk prediksi turun dari posisi pasang awal mereka. Sebenarnya kata trading itu biasa saja. Trading artinya perdagangan. Aktivitas mama-mama Papua yang berjualan di pasar Remi pun juga bisa disebut trading karena ada transaksi atau aktivitas jual dan beli di sana. Tapi kebanyakan orang menilai atau mengidentikan trading itu ya saham. Padahal trading itu bukan hanya di saham saja. Bisa di forex, trading emas, cryptocurrency, dan sebagainya. Makanya terheran, di berita ini trading binomo pun dikatakan main saham. Tapi binary option itu kurang tepat rasanya dikatakan sebagai trading. Karena trading itu kerugian atau keuntungannya diperoleh dari selisih harga, jual dan beli. Ya, sementara di binary option tidak ada buy and sell, melainkan put and call. Prediksi harga akan naik atau prediksi harga akan turun. Saya kasih ilustrasi supaya lebih mudah ya dimengerti. Kita orang membeli pinang satu tumpuk dengan harga 10.000. Karena permintaannya semakin banyak, harga pinang di pasar naik menjadi 11.000 per satu tumpuknya. Kita orang pun menjualnya. Lalu kira-kira berapakah keuntungan kita? Apakah 18.000? Tentu tidak. Kita orang untung Rp1.000. Kalau ternyata harga pinang itu turun menjadi 9.000 per satu tumpuknya, kita orang pun rugi 1.000. Bukan malah rugi 10.000. Nah, kalau binary option di binomo itu berbeda. Jika prediksi kita benar, maka kita orang akan mendapatkan keuntungan 80% dari modal yang kita taruhkan. Kalau prediksi atau tebakan kita orang salah, maka seluruh modal kita akan habis. Berikut ini adalah perbedaan antara saham dan binary option di binomo. Di saham, kita orang melakukan aktivitas buy, sell, and hold tanpa batas waktu atau durasi tertentu. Jadi, kita orang bisa beli dan jual kapan saja selama jam perdagangan bursa dibuka. Lalu, saham yang sudah dibeli bisa ditahan dalam jangka panjang. Bisa 5-10 tahun lebih selama kita orang yakin perusahaannya memiliki fundamental yang bagus. Di binary option, hanya ada opsi put untuk prediksi harga turun dan opsi call untuk prediksi naik. Dalam durasi tertentu, 30 detik, 1 menit, atau seterusnya. Saham merupakan produk investasi karena ada underlying atau asetnya, ada perusahaannya, manajemen, dan laporan keuangan. Sedangkan di binary option hanya spekulasi karena tidak ada aset dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di saham tadi. Di saham kita orang bisa menggunakan analisa, baik itu analisa fundamental maupun analisa teknikal. Walaupun disediakan fitur indikator untuk membaca pergerakan market, binary option di binomo lebih cenderung menebak karena berpacu dengan durasi yang cukup singkat. Sulit rasanya menganalisa dengan terburu-buru. Untuk legalitasnya, saham itu legal ya. Bahkan negara membuat undang-undang tentang pasar modal. Untuk transaksi binary option, dalam hal ini platform atau aplikasi binomo, sampai saat ini tidak terdaftar di OJK dan belum mengantongi izin dari Bapepti. Malah situsnya beberapa kali diblokir oleh pemerintah. Di pasar modal sudah jelas ada regulatornya yang menjalankan roda kegiatan pasar modal di Indonesia. Ada Bursa Efek Indonesia, KPEI, dan KSEI. Kalau di binary option tidak ada. Pada saham, keuntungan atau kerugiannya diperoleh dari selisih harga beli atau jual. Dan juga investor mendapatkan dividen dari perusahaan yang diinvestnya. Kalau di binomo, jika tebakanmu benar, maka memperoleh 80% dari total modal.
20%-nya untuk binomo sebagai potongan komisi. Dan jika tebakanmu salah, maka seluruh modalmu akan hangus, 100% habis. Nah, ini yang sering diperdebatkan. Banyak yang tidak setuju kalau binary option dan platformnya disebut produk investasi dan aktivitas trading. Kalau di saham, mereka yang melakukan investasi jangka panjang atau investing disebut investor. Dan yang melakukan jual beli saham dalam jangka waktu pendek atau trading disebut trader. Nah, sekarang sudah tahu toh perbedaan antara binomo dan saham? Ayo kita orang baca bagian akhir dari berita ini. Aksinya ini menyebabkan kerugian negara mencapai 3,6 miliar. Uang kas ini disalahgunakan sejak April sampai dengan September 2020. Berarti hanya dalam kurun waktu 5 bulan, kerugian yang dialami sebesar 3,6 miliar. Wah, ini artinya bermain di binomo sangatlah beresiko. Bukan berarti di saham tidak memiliki resiko ya. Semua produk-produk investasi memiliki resikonya masing-masing. Tinggal kita orang saja pintar-pintar meminimalisir resiko tersebut. Bisa dengan mempelajari lebih dalam tentang produk-produk investasi, pintar mengendalikan emosi atau psikologi supaya tidak ikut-ikutan. Money manajemennya harus diperhatikan supaya tidak kebablasan. Menyiapkan dana darurat terlebih dahulu supaya lebih tenang dalam berinvestasi. Dan pastinya menggunakan uang dingin, bukan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi harus berhutang ataupun menggunakan uang milik orang lain supaya di kemudian hari tidak ada yang saling dirugikan. Oke, semoga video ini semakin menambah wawasan kita orang tentang saham. Jika Pace-Mace kakak adik punya saran atau ide untuk sapo video berikutnya, silakan tulis di komentar ataupun bisa DM saya di Instagram @attabrilian. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu. Bye.